Korban Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Toyota Alphard yang diparkir di garasi rumah pada Rabu 18 Agustus 2021. Kedua korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Istuning Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Baru setelah 2 tahun polisi menetapkan 5 tersangka pembunuhan. Tribuners, berikut sejumlah fakta kronologi dan latar belakang pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Diketahui Yosef Hidayah memiliki 2 istri. Istri pertama Tuti Suhartini. Dari pernikahan ini lahir 2 anak, yaitu Yoris Raja Amanullah dan Amalia Mustika Ratu. Kemudian Yosef Hidayah menikah dengan Mimin Tinarsih. Dari Tinarsih memiliki 2 anak laki-laki, yaitu Reksa Pratama dan Abi. Sementara Emram Danu alias Danu merupakan keponakan dari Tuti Suhartini. Danu merupakan anak angkat dari Lilis Sulastri, kakak kandung Tuti Suhartini. Keluarga ini mengelola salah satu usaha di bidang pendidikan, Yayasan Bina Prestasi Nasional. Yayasan Bina Prestasi Nasional yang mengelola SMP dan SMA ini terletak di Desa Cicengkol, Kecamatan Serang Panjang, Subang. Yayasan pendidikan ini berdiri sejak Juli 2008 dan mendapat SK pengesahan pendirian pada 2009. Yayasan ini juga tercatat dalam situs verifikasi dan validasi Kemendikbud. Yayasan Bina Prestasi Nasional mempunyai SK pengesahan Badan Hukum Menkumham AHU 001134.AH.01.04. Salah seorang keluarga korban Tuti Suhartini, Asep Hamdan, mengatakan sebelum pembunuhan terjadi pada 18 Agustus 2021, Amalia Mustika Ratu baru saja lulus kuliah tahun 2021 di salah satu universitas di Kota Bandung, Jawa Barat. Setelah lulus kuliah, Amalia Mustika Ratu langsung ditunjuk oleh ibunya Tuti Suhartini menjadi sekretaris di Sekolah Yayasan Bina Prestasi Nasional. Diketahui Mimin, istri kedua Yosef, sempat menjadi bendahara Yayasan Bina Prestasi Nasional selama 2 tahun. Posisinya kemudian digantikan oleh istri pertama Yosef, Tuti Suhartini, dan sekretarisnya Amalia Mustika Ratu. Ketua pengurus yayasan diisi oleh anak tertua Tuti Suhartini, Yoris Raja Amanullah. Yoris Raja Amanullah selaku ketua pengurus yayasan mengaku mendapatkan gaji sebesar 12 juta per bulan. Lalu Amalia Mustika Ratu dikatakan menerima gaji sebesar 10 juta per bulan dengan posisi pekerjaan sebagai sekretaris yayasan. Lalu korban Tuti Suhartini yang merupakan ibu kandung Yoris dan Amalia menerima gaji sekitar 10 juta sebagai imbalan posisi bendahara. Sedangkan Yosef mendapatkan uang dari yang diberikan oleh Tuti Suhartini. Setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia, Yosef Hidayah menempati jabatan sebagai Ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional, sedangkan Yoris Raja Amarullah menjadi kepala sekolahnya. Leni Anggraini menerangkan kesaksian Yoris tak ada proyek bernilai fantastis di yayasan tersebut. Katanya hanya ada pencairan dana bos. Dana bos di yayasan tersebut cair 2 atau 3 kali per tahunnya. Nominalnya sekitar 200 juta hingga 300 juta sekali cair. Yoris Raja Amanullah sempat mengaku dipaksa untuk kembali menjabat sebagai kepala sekolah. Kini sudah tak lagi menjadi pengurus Yayasan Bina Prestasi Nasional. Bahkan setelah pembunuhan Tuti dan Amalia, Yosef mendadak meminta Yoris mencairkan dana. Yoris tak terima ketika suasana masih bersedih, Yosef justru sibuk mengurus uang. Dalam keterangan ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasti Purwanti yang membeberkan waktu kematian Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kombes Dr. Hasti menyebut bahwa kedua korban yakni Tuti dan Amalia meninggal dunia akibat dibunuh. Terkait jam kematian kedua korban, Dr. Hesti mengungkapkan bahwa Tuti meninggal pada jam 2 hingga 4 dini hari. Terkait jam kematian kedua korban, Dr. Hesti mengungkapkan bahwa Tuti meninggal pada jam 2 hingga 4 dini hari. Adapun Amalia meninggal pada jam 4 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Menurutnya dari hasil otopsi yang dilakukan pada saat itu, sejumlah data sudah ia sajikan, namun belum juga ada penetapan tersangka. Dr. Hesti mengaku gemes pasalnya berdasarkan clue yang sudah ia paparkan dari hasil otopsi.
sejumlah pihak kepolisian sudah bisa mengembangkan dan menetapkan tersangka, namun pada kenyataannya tersangka belum juga ditemukan. Lebih lanjut, Dr. Hesti pun mengungkapkan bahwa proses pengambilan DNA pun sudah dia lakukan, namun belum ada yang cocok. Hesti pun memohon maaf kepada Kabariskim karena telah membeberkan kasus ini. Pasalnya, kata Dr. Hesti, warganet kerap menanyakan terkait kelanjutan kasus Subang ini. Apalagi korban juga disebut kerap mendatanginya lewat mimpi. Itulah sederet fakta tentang kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Setelah 2 tahun berlalu, polisi akhirnya menetapkan 5 tersangka. Para pelaku menyampaikan beberapa motif mengapa membunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.